Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kok nggak ada yang nanya ke saya apa kabar ya? Biasanya berarti saya yang harus selalu nanya nih, apa kabar? I'm blessed. Kita semua diberkati, amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, anak-anak tadi luar biasa. Saya jadi ingat anak-anak itu dibawa kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memberkati. Dia murid-muridnya melarang untuk datang, tapi Tuhan bilang bawa mereka. Kita perlu membawa anak-anak kita kepada Tuhan untuk mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Ya, hari ini kita masih pada tema tahun kita, 1 tahun. Masih ingat temanya apa? Manusia baru. Ya, identitas kita yang baru, siapa kita di dalam Kristus, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita bisa lakukan melalui apa yang kita miliki di dalam roh kita. Amin. Ya, hari ini judulnya kekuatan supernatural dari orang-orang percaya. Haleluya. Di Efesus 4 ayat 24, ayat kita yang ayat pokok kita ya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bahasa Inggris bilang, and you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Ya, kitab Kolose 3 ayat 10 juga berkata bahwa dan telah mengenakan manusia baru. Bisa bantu saya yang nanti tolong dimajukan. Kolose 3 ayat 10 mengatakan bahwa telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Bahasa Indonesia luar biasa ini pakai kata kalik. Ya. The new man, put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. Jadi himnya huruf gede. Ya, kita tahu itu adalah Tuhan. Jadi saya dan saudara adalah siapa? Manusia baru. Yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara itu lahir baru. Amin. Yang baru itu di bagian mana? Roh. Roh kita yang baru. Jadi saudara harus tahu, harus sadar sesadarnya bahwa roh kita yang baru. Amin. Ya, kalau fisiknya ya ganteng kayak saya begini ya tetap ganteng. Amin, haleluya. Ya, yang cantik tetap cantik, yang rambut keriting tetap rambutnya keriting. Ya, tidak ada perubahan di dalam jasmani kita, tetapi roh kita tidak kelihatan, tapi itu ada. Kita percaya bahwa itu lahir dari Allah, dilahirkan oleh Allah sendiri, punya benih ilahi. Dibungkus, tidak bisa berdosa, tidak bisa ditembus oleh dosa, tidak bisa lagi dikutuk, tidak bisa lagi dirasuk. Amin, ya. Tidak bisa dirasuk sama kuasa-kuasa jahat, ya. Dibungkus, diseal ya oleh Roh Kudus, ya. Nah, kita tahu di 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru ini apa? Roh kita. Sekali lagi roh kita ya. Jadi kita diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita diciptakan berdasarkan image atau gambaran Tuhan. Jadi dengan kata lain kita diciptakan sama seperti Tuhan. Amin. Saudara aminkan ini. Saudara dan saya adalah sama seperti diciptakan menurut gambar, rupa dan gambar Tuhan. Ya, seperti inilah kita. Sama seperti Adam dan Hawa pertama kali waktu mereka diciptakan, mereka sama seperti Tuhan. Tapi kemudian ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka melahirkan keturunan-keturunan yang serupa segambar dengan Adam. Bukan dengan Tuhan. Mereka diciptakan serupa segambar Adam yang berdosa. Jadi kita semua yang lahir, semua sebenarnya dalam dosa. Ya, jadi saya bilang kalau ada bayi yang baru lahir, kita nggak bisa bilang, wah bayi ini kudus, suci. Enggak. Ya, ini juga sudah dalam keadaan berdosa. Ya, sampai pada masanya di mana dia bisa menerima, dia bisa tahu apa yang baik dan jahat. Di situ dia harus memilih dan dia
harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi sebagai orang percaya yang sudah lahir baru, kebenaran dan kekudusan kita ini bukanlah sesuatu yang kita dapatkan melalui satu proses pertumbuhan. Sekali lagi ya, kebenaran kekudusan kita ini bukan lagi berupa proses pertumbuhan. Bukan pelan-pelan menjadi benar atau pelan-pelan menjadi kudus. Enggak. Langsung seketika itu jadi benar dan jadi kudus. Jadi kita nggak bisa lagi bilang, wah saya lagi dalam proses untuk kudus, hidup kudus. Betul, di dalam tindakan kita perlu mempelajari, merenungkan firman itu dia supaya tahu apa yang ada di dalam roh kita dan bisa termanifestasi dalam tubuh kita. Dan kita tahu bahwa kita ini dalam proses perubahan pola pikir untuk pikiran kita ini dikuduskan, disucikan. Karena pikiran kita sering yang membuat kita jatuh kan. Ya kadang-kadang berpikir udah gak benar. Pikirnya udah gak kudus. Ya, saudara melihat saya gak ganteng aja saudara udah gak kudus loh. Saudara berpikir yang enggak tentang saya udah gak dibenarkan. Haleluya, puji Tuhan. Saya dibela oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kebenaran dan kekudusan ini ada di dalam roh kita yang baru yang sudah kita terima dari Tuhan ya. Jadi kita perlu tetap terus mengerjakan keselamatan ini. Di dalam Filipi 2 ayat 12 bilang bahwa kita perlu mengerjakan keselamatan dan kekudusan ini dia. Di dalam apa? Setiap tindakan kita, di dalam setiap perkataan kita. Ya kalau kita mulai robah pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan mulai berpikir yang benar, perkataan kita akan benar, tindakan kita akan benar. Amin. Itu yang dimaksud dengan kerjakan keselamatan. Bukan berarti kita berusaha untuk selamat, kita sudah terima keselamatan, tapi keselamatan yang ada di dalam roh kita itu harus keluar, termanifestasi di dalam perkataan dan tindakan kita. Ya. Jadi di sini Paulus berkata bahwa ada kekudusan sejati, ada kekudusan sesungguhnya. Berarti kalau ada kekudusan yang sejati atau sesungguhnya, ada kekudusan yang palsu. Ya, ada yang palsu. Nah, apa yang palsu ini? Yang palsu ini sebenarnya adalah diasumsikan di sini adalah satu kebaikan yang kita lakukan. Ya, sebenarnya ketika kita berhadapan dengan Allah, kita tidak boleh pakai kebenaran diri kita dan kekudusan kita. Ya, kita nggak bisa bilang Tuhan, aku sudah bikin begini, aku sudah melayani, aku sudah rajin ke gereja, aku rajin baca firman, tidak. Ya, tetapi kita datang kepada Allah di dalam kebenaran yang kita terima dari Dia. Ya, bukan kebenaran diri kita. Ya, jadi dan Allah akan berurusan dengan kita berdasarkan apa yang di dalam roh kita, bukan di dalam jiwa kita maupun di dalam daging kita. Jadi dia akan melihat kita semua adalah orang-orang yang benar dan orang-orang yang kudus. Makanya kita harus dengan berani kita bisa datang kepada Tuhan karena kita dikuduskan, dibenarkan karena bukan perbuatan kita, tetapi karena perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Ya. Jadi Allah melihat melalui roh kita dan berurusan dengan kita berdasarkan kekudusan sejati yang ada dalam roh kita. Bukan kekudusan atau kebenaran kita ya. Oke, jadi kembali ke Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10 berkata bahwa dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya ya, menurut penciptanya kita. Jadi sebenarnya sisa kehidupan kekristenan kita ini adalah terus-menerus membaharui pikiran kita untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Di sini dikatakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar apa? Apa ini pengetahuan yang benar? Pengetahuan yang benar ya menurut gambar kaliknya, menurut gambar penciptanya. Pengetahuan yang benar menurut siapa kita yang diciptakan oleh Tuhan. Amin. Nah, apa pengetahuan yang benar ini? Roh kita yang baru, yang sudah lahir baru ini memiliki pikiran Kristus. Amin. Di 1 Korintus 2 ayat 16 berkata bahwa sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Siapa? Kami. Kami itu siapa? Kita. Kita memiliki pikiran Kristus.
Apa artinya memiliki pikiran Kristus? Memiliki pikiran Kristus apa? Kalau di ayat yang 1 Yohanes 2 ayat 20 berkata begini, tapi kamu sudah beroleh pengurapan dari yang kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Bahasa Inggrisnya bilang, and you know all things. Dan kamu tahu segala hal, segala sesuatu. Baik di dalam roh maupun di dalam hal yang nyata. Segala sesuatu. Pikiran Kristus ini luar biasa Bapak Ibu. Kita bisa tahu segala hal. Segala sesuatu sebenarnya. Sedikit kesaksian kemarin kami sekeluarga baru pindah, kita tinggal di daerah Setiabudi. Ya, tempat kita masih direnovasi. Jadi kita tinggal sementara di daerah Setiabudi. Nah, waktu kemarin kita pulang, saya sudah tahu saya nggak boleh jalan lewat situ. Di dalam hati saya bilang jangan lewat situ. Puter. Tapi pikiran saya bilang enggak, terlalu jauh muter. Jadi saya lewat aja di situ. Begitu saya masuk ke jalan situ, puter ke kanan, ditutup. Karena ada eskavator besar. Mereka lagi garuk itu gotnya. Saya bilang ya udah tahu suruh muter, tapi saya melawan gitu loh. Jadi kita tahu sebenarnya segala sesuatu kalau kita mau membiarkan roh Tuhan, kita dipimpin oleh roh Tuhan. Ya, dalam hal sekecil apapun. Jadi ya mau gak mau saya bilang ya sama Bun ini ya udahlah kita muter lagi jauh, lumayan jauh. Coba kalau saya sudah ikut, saya nggak perlu capek-capek muter kan? Itu dalam hal yang kecil aja ya. Jadi kita ini mengetahui segala sesuatu, we know all things ya. Kita memiliki satu urapan, kita memiliki pikiran Kristus dan kita tahu segala sesuatu. Masa? Yang benar Pak Dovi, beneran. Berarti saya tahu nih besok dolar mau naik apa mau turun. Haleluya. Ya kalau saudara mau cari tahu, saudara bisa tahu. Wah, tapi kacamata saya aja saya taruh di atas ini, saya cari kemana-mana, saya nggak tahu kemana kacamatanya. Ya, tapi di sini firman Tuhan berkata bahwa you know all things. Ya, kita punya pikiran. Jadi manusia roh kita ini, kita punya dua pikiran. Manusia kita ya, pikiran roh dan pikiran jasmani. Ya tadi saya kasih contoh, ada pikiran jasmani kita, ada pikiran rohani kita. Nah, pikiran jasmani ini kita harus dibaharui dengan pengetahuan yang sudah ada di dalam roh kita. Ya, karena roh kita mengetahui segala sesuatu. Ya, sebenarnya roh kita tahu ini orang mau nipu atau enggak gitu loh. Ya, kalau kita mau membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tahu dan tahu ini orang harus kita jauhin. Nggak perlu kita deket-deket. Ya. Tapi ya seringkali kita berpikir, wah ini karena cuan nih, cuan gede nih. Wah, udah besar ini dia ya udah bablas. Akhirnya kita nyesel. Nah, selalu penyesalan di akhir kan kata orang. Kalau penyesalan di awal pendaftaran katanya. Ya, jadi ada banyak keistimewaan di dalam roh kita yang baru, yang sudah lahir baru. Ada banyak features ya. Saya ibaratkan kalau mobil baru, sekarang banyak mobil-mobil listrik yang baru ya. Itu banyak featuresnya, banyak yang istimewanya. Ya, jadi kita bisa pencet-pencet tombolnya, kita perlu belajar. Oh ada hal-hal yang baru nih. Nah, roh kita yang baru ini memiliki satu keistimewaan yang luar biasa, yaitu kita memiliki pikiran Kristus. Kita punya pikiran rohani yang kita tahu segala sesuatu. Ya. Jadi semua orang Kristen tadi saya bilang punya dua pikiran, pikiran fisik dan pikiran roh. Biarlah pikiran kita ini dia sebenarnya menjadi satu. Jangan jadi dua. Jangan pikiran fisik kita dengan pikiran rohani kita bertentangan. Ya, kita perlu jadikan satu dan tunduk pada pikiran rohani kita. Biarlah kehidupan kita sekarang ini dia dipimpin oleh pikiran rohani kita. Jangan dibiarkan pikiran jasmani kita yang akan memimpin. Kalau kita nggak baharui dari hari ke hari dengan firman Tuhan, niscaya pikiran jasmani kita yang akan menuntun. Jadi kita akan punya dua pikiran. Pikiran ganda. Atau firman Tuhan bilang mendua hati. Coba kita buka ayatnya ini di dalam Yakobus ya. Di dalam Yakobus 1 ayat
5-8 ya. Ini saya akan bacakan ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, ini Yakobus 1 ayat 8 berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Versi King James bilang unstable in all his ways. Ya, jadi tidak tenang, tidak stabil dalam segala jalannya. Nah, versi Amplified bagus banget, bilang begini, karena dia adalah orang yang mendua hati, dalam kurung, orang yang ragu-ragu, bimbang, tidak dapat mengambil keputusan, dia tidak stabil dan tidak dapat diandalkan, dan tidak yakin tentang segala sesuatu. Dia berpikir, dia merasa, dan dia memutuskan. Ini orang yang gak stabil. Ya, jadi kita sepenuhnya sebenarnya perlu membaharui pikiran kita, biarlah pikiran roh kita yang mengendalikan, yang memimpin kita. Amin. Ya. Jadi di dalam 1 Korintus 2 ayat 16 tadi berkata bahwa kita ini memiliki pikiran Kristus. Amin. Semua sudah punya pikiran Kristus? Amin. Tapi pikiran Kristusnya diapain? Dibiarin. Pikiran Kristusnya gak dipakai. Pikiran roh kita ini dia dibiarkan. Dan pikiran jasmani kita yang sekarang ini dia bekerja. Betul apa benar? Benar apa betul? Ya, pikiran kita yang bekerja, pikiran ini ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa pengetahuan yang sempurna tentang Kristus yang di dalamnya tersembunyi semua harta hikmat dan pengetahuan. Itu kitab Kolose 2 ayat 3 ya, saya nggak catat di sini. Tapi kitab Kolose 2 ayat 3 berkata bahwa di dalam pikiran Kristus ini tersimpan semua hikmat, semua kebijaksanaan, wisdom, dan semua pengetahuan. Amin. Tuhan mengetahui segala sesuatu dan dia punya jawaban untuk segala sesuatu. Amin. Kita nggak punya jawaban untuk segala sesuatu. Tapi kita punya pikiran Kristus yang bisa menjawab segala sesuatu. Amin. Kalau kita mau pakai pikiran dia. Ya, jadi penting sekali apa yang kita pikirkan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan tentang kuasa dari pikiran kita. Ya, kalau Bapak Ibu mau cari ada di YouTube ya. Tapi Alkitab mengatakan di Amsal 23 ayat 7, as you think in your heart, so are you. Ya, sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, begitulah dia. Ya, jadi teruslah baharui pikiran kita. Ketika kita merubah pikiran kita mendengar firman Tuhan, kita merubah pikiran kita, mendengar firman Tuhan, merubah pikiran kita, iman timbul. Dan ketika iman timbul, wah, itu powerful. Ya. Ketika Petrus waktu lagi dalam gelombang, ya, mereka melihat Yesus jalan di atas air, mereka bilang hantu, yang lain bilang hantu, tapi Petrus tahu itu Tuhan dan dia bilang, Tuhan, kalau itu engkau ngomong satu kata, suruh aku datang. Dan Yesus bilang, datanglah. Dan ketika dia dengar firman Kristus, boom, imannya timbul. Dan dia bisa melangkah keluar dari perahu. Tidak tenggelam. Ya, Petrus bukan ahli matematika, fisika, yang hukum Archimedes bilang sebuah benda kalau berat jenisnya lebih berat akan tenggelam. Dia nggak peduli itu, dia nelayan, dia tahu kalau dia keluar dari perahu dia akan tenggelam. Tapi begitu dia dapat satu firman, imannya timbul dan dia melangkah, dia keluar. Ya, itu iman yang kecil saja yang dia pakai. Ya, oke, saya nggak bahas ke situ ya. Jadi berbicara tentang manusia baru, kita yang lahir dari Allah, yang memiliki pikiran Kristus, yang pikiran Kristus ini bisa ditransfer kepada pikiran jasmani kita. Amin. Jadi pikiran Kristus ini dia yang tahu segala sesuatu, bahwa kita ini benar, kita kudus, kita suci sama seperti Yesus, kita punya segala sesuatu di dalam dia.
Amin. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 17 berkata, 1 Yohanes 4 ayat 17 berkata bahwa sama seperti Yesus di bumi ini, demikian juga kita. Ya. Ayatnya di mana nih? Saya kelewatan kayaknya ya. Jadi 1 Yohanes 4 ayat 17 berkata, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Karena sama seperti Yesus di dunia ini, kita sama juga di dunia ini. Amin. Jadi kita saya menyambung khotbah saya yang tanggal 5 Mei mengenai otoritas manusia baru. Saya senang banget. Kita perlu tahu di dalam pikiran kita bahwa kita ini memiliki kuasa. Kita perlu menyadari dulu bahwa kita punya kuasa. Kita sudah diberikan kuasa. Di Lukas 10 ayat 19 ya. Ini sebentar. Saya majuin ayatnya. Nah, Lukas 10 ayat 19 berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Kuasa di sini dipakai kata exousia. Ya, behold, I give you the authority. The authority, kuasa, otoritas. Ya, ini sering kali dipakai. Otoritas dan kuasa itu sering dipakai berganti-gantian, tetapi kita tahu kuasa itu betul-betul kuasa, ada satu kekuatan, daya yang dari Tuhan, power yang luar biasa, dan otoritas itu adalah hak untuk menggunakan kuasa itu. Ya. Ayat ini berkata, Yesus telah memberikan kuasa kepada kita. Amin. Saudara sadar atau enggak? Kita diberikan kuasa. Ya, kita diberikan kuasa. Amin. Halo. Saudara diberikan kuasa, percaya atau enggak ini? Iya. Ini ada ayat satu lagi nih di Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ya. Jesus gave them authority. Yesus sudah memberikan kepada kita. Jadi kita perlu menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar sudah diberi kuasa. Kuasa ada di dalam kita. Kuasa itu tidak terbendung lagi. Amin. Kuasa itu pengennya keluar. Tapi yang membendung siapa? Kita dengan pikiran kita. Makanya saya bilang tadi pikiran kita yang harus dibaharui. Sehingga pikiran kita ketika kita tahu, oh ya oke, saya punya ini, saya bisa keluarkan. Ya. Kalau saudara tidak sadar bahwa kita punya, saudara tidak tahu, saudara akan susah melepaskannya. Karena saudara merasa bahwa saudara nggak punya. Tapi kalau kita tahu, sadar bahwa kita punya, kita bisa melepaskannya, mengeluarkannya. Jadi pertama-tama, kita perlu tahu bahwa ada kuasa yang tidak terbendung, ya. Kita memiliki kuasa, otoritas, ya. Oke, hari ini saya mau kasih ilustrasi lagi. Sebenarnya ilustrasinya sama dengan tanggal 5 Mei. Saya punya power bank, ya. Ini saya mau kasih. Jadi ini namanya power bank. Ada isi power, betul? Ya, ada powernya, ada kuasanya. Kalau dimasukin colok ke handphone nyala. Betul? Nah, ini saya kasih ke Hatta. Ya. Oke. Thank you. Ya. Terima kasih ya. Oh. Oke. Oke. Saya senggol-senggol dia nggak balikin loh. Ya, kemarin waktu saya senggol-senggol orangnya balikin. Tapi ini enggak, dia udah terima kasih dan dia apa? Say. Kebetulan saya lagi butuh power bank. Saya langsung pakai ya. Ayo. Ayo. Ini mau ditoel-toel gimana pun udah nggak mau dibalikin sama dia. Saya eksekusi untuk pakai ini. Amin, haleluya. Beri tepuk tangan buat Hatta. Ya, udah sah milik dia.
Mau diapain juga, mau ditoel-toel, mau diapain. Dia udah tahu dan tahu bahwa itu milik dia gitu loh. Ya, kenapa? Karena Hatta pernah lihat. Hatta tahu waktu saya bikin ilustrasi kayak gitu. Ya, kalau kemarin orangnya nggak tahu, ditoel sedikit begini dibalikin ke saya. Orangnya nggak percaya. Ya ditoel lagi nggak. Ya, ini memberi kita satu ilustrasi yang bagus banget ya. Kalau kita kenal siapa yang kasih, ya, kita tahu bahwa orang itu betul-betul kasih, kita bisa terima, kita bisa ambil, kita bisa pakai. Amin. Ya. Kemarin Hadi nggak hadir dia. Ya, kemarin dia nggak kenal saya dan belum pernah juga saya bikin seperti itu. Tapi semua pada ngelihat, termasuk Hatta melihat. Dan Hatta tahu bahwa dia kenal saya. Kalau saya sudah kasih, pasti nggak diambil. Ya, bukan memberi dan mengambil. Ya, Tuhan kita bukan Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Jadi saya contoh Tuhan saya, bukan Tuhan yang memberi dan mengambil. Betul-betul kasih, ya, oke. Nah, kalau Bapak Ibu yang mau power bank, ya belilah. Ya, nggak usah minta ke saya. Ini hanya khusus untuk sekedar ilustrasi ya. Saudara mampu beli. Ya. Saudara terima dari toko, saudara punya saudara. Oke, ketika saudara terima, saudara ambil, saudara terima, saudara bisa pakai. Ya. Saudara, kalau saudara tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa, luar biasa kuasanya, tapi hanya tahu sekedar Tuhan berkuasa dan tidak mau pakai kuasanya itu, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kita tahu Tuhan berkuasa. Dan kuasanya sudah diberikan kepada kita. Tapi kalau cuma sampai di situ, kita nggak mau pakai, percuma. Bapak Ibu, kita bisa menyanyikan, oh Tuhan engkau maha kuasa, ya besar dan ajaiblah engkau Tuhan. Kuasanya begitu powerful. Kemudian kita nyanyi, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Kita pakai dan kalau kita nggak pakai, percuma. Ya, ada power yang luar biasa yang di dalam kita begitu powerful sekali, tapi kita biarin. Waduh, sayang banget. Sayang. Ya, ibaratnya saya bilang saudara punya mobil Ferrari tapi saudara masukin di garasi tok. Nggak cobain powernya dia. Nggak coba nyalain, nggak coba mulai mengendarainya. Percuma. Ya, saudara cuma panggil orang-orang, lihat-lihat nih ada Ferrari saya punya nih. Ya, saudara sama aja kayak bilang, lihat-lihat nih aku sudah lahir baru nih. Aku sudah terima Yesus nih. Tahu nggak kita punya kuasa. Haleluya. Dan kita perlu melepaskan kuasa itu. Haleluya. Ya, di dalam Roma 8 ayat 11 berkata begini, roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Amin. Roh siapa? Roh Kristus. Bapa itu membangkitkan Yesus menggunakan Roh Kudus. Dan luar biasa. Roh ini sekarang ada di mana? Ada di kita. Roma 8:11 katakan roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudara tahu waktu Yesus mau bangkit dari antara orang mati, iblis bilang, waduh kita kecelek nih. Kita harus berusaha untuk Yesus mati terus supaya gak bangkit. Jadi seluruh kuasa kegelapan itu dikerahkan untuk menahan supaya Yesus tidak bangkit. Tetapi apa yang terjadi? Yesus bangkit. Berarti kuasa kegelapan kalah. Kuasanya begitu powerful, dahsyat dan luar biasa itu membangkitkan Yesus. Dan kuasa itu tinggal diam di dalam kita. Diam di dalam kamu. Ya, 2 kali dikatakan di ayat ini. Diam di dalam kamu, diam di dalam kamu. Ini diam bukan berarti diam tenang, diam. Bahasa Indonesia punya 2 arti diam ya. Diamnya benar-benar tenang dan diam betul-betul tinggal. Nah ini pakai kata dwell. Ya dwell itu artinya bersemayam, tinggal. Ya saya kemarin beberapa waktu yang lalu saya bilang Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Artinya Tuhan senang tinggal di dalam puji-pujian kita. Ya dia senang bersemayam, dia
senang tinggal. Ya, gimana sih kalau kita senang tinggal di rumah atau di satu tempat? Ya, kita masuk ke satu tempat. Ya, saya pernah pergi ke New Zealand. Kita ada satu tempat di satu hotel yang begitu bagus. Ya, dan saya bilang saya nggak pengen pulang. Saya pengen tenang, pengen tinggalnya diam di sini gitu loh. Ya, pengen menikmati semua kebaikan Tuhan. Ya, jadi begitulah. Itu dia tinggal di dalam kita. Artinya Tuhan itu nyaman di dalam kita. Dia diam, tinggal di dalam kita ya. Oke, jadi ayat ini berkata bahwa Roma 8 ayat 11 ini berkata roh dia sudah tinggal di dalam kita. Amin. Boleh bilang kiri kanan, roh Kristus tinggal di dalam kamu. Amin. Roh Kristus tinggal di dalam kamu. Ya. Kalau nggak sadar-sadar juga boleh tabok sedikit. Tabok banyak juga boleh. Oke. Nah, Efesus 1 ayat 19, 23 berkata begini. Efesus 1, 19 berkata begini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Ini ayat luar biasa ya. Ayat 21, 22, 23 juga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, baca sama-sama, yaitu kepenuhan dia. Yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita betul-betul penuh dengan Kristus. Amin. Dan kita punya power. Kita punya kuasa itu. Ya. Jadi kuasa Tuhan itu sudah terlalu penuh di dalam diri kita. Terlalu penuh. Ya. Nggak ada lagi kalau dibilang satu ember besar. Tidak ada lagi. Sudah tinggal tumpah. Bapak Ibu. Ya. Jadi Efesus 1 ayat 19 kembali. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya. Kuasanya hebat nggak? Hebat. Kuasanya luar biasa nggak? Ada kekuatan kuasanya nggak? Amin. Ya. Terus diapain? Dipakai. Terus kalau nggak dipakai? Nganggur. Ya, beneran dipakai. Yes, dipakai. Kalau itu kitalah yang pergi. Amin. Kitalah yang pergi, kitalah yang menyembuhkan. Amin. Diam banget nih di sini nih. Kitalah, kalau kita sudah tahu bahwa kita punya kuasa, kita punya betapa hebat kuasanya yang luar biasa. Waduh. Saudara di sini kita mulai belajar menggantikan kata-kata kita ya. Ya dalam kita berdoa, dalam kita mau menyembuhkan orang-orang sakit ya. Ternyata saya berpikir iya juga ya. Berkata-kata itu juga harus diajarin. Kayak kita ngajarin anak kecil. Ngomong papa, mama, mau makan, mau minum. Ya berarti kita perlu ajarkan juga bagaimana kita memperkatakan ya. Ya, jadi kita perlu berkata-kata. Ya, dan dalam hal ini kita perlu belajar ya bagaimana kita bisa menyembuhkan orang sakit itu dengan efektif. Kita bisa minta pewahyuan dari Tuhan dan mulailah berkata-kata. Mulailah bisa ngomong, aku sembuhkan engkau. Hai kanker, kau pergi tinggalkan tubuh orang ini. Hai sakit demam, sakit pilek, pergi kau dari tubuh orang ini. Hai mata, melihatlah dengan terang. Lambung, diam. Lambung suka banyak ini katanya ya. Suka banyak drama. Acting katanya ya. Siapa yang punya lambung di sini yang suka drama? Ya. Perlu belajar ke drama Korea kalau. Drama Korea selalu happy ending. Ya, jadi lambungmu harus selalu happy ending. Amin. Bisa bilang ke lambungmu, diam, tenang.
Amin. Semua segala sesuatu yang menyebabkan topan badai di dalam hidup kita, kita bisa bilang stop, diam, tenang. Amin. Badai apa yang ada sekarang di kehidupan kita? Keuangan, financial. Saya bilang diam, tenang. Ya. Di dalam Markus 11 ayat 20-23, ini ada satu perumpamaan yang bagus banget. Judul perikopnya di atas itu adalah pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Dan di ayat 22, Yesus menjawab mereka ini waktu pohon ara itu sudah mati, terus Petrus bilang, guru, mati pohonnya. Ya saya, kalau saudara baca, jangan baca Alkitabnya bilang, guru, sudah mati pohonnya. Enggak seperti itu. Ya, saya kalau baca Alkitab, saya suka membayangkan. Kalau firman Tuhan bilang, murid-muridnya kaget. Betul-betul kaget. Dan bilang, guru, pohon aranya ini mati. Nah, Yesus katakan begini. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada Tuhan, beranjaklah dan tercapaklah ke dalam laut. Benar? Salah ya? Saya cuma tes Bapak Ibu. Haleluya. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercapaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Jadi kitalah yang perlu berkata kepada gunung. Amin. Saya sering sekali mendengar orang-orang berdoa untuk khususnya untuk orang sakit. Dia berkata kepada Tuhan tentang gunung orang ini. Tuhan tolong. Orang ini sudah begitu, ini aku percaya sih Tuhan, bilur-bilur menyembuhkan. Tapi kita gak ngomong apa-apa sama gunungnya. Ya gunungnya mana bisa pergi. Sedangkan firman Tuhan berkata apa? Bilang berkata kepada gunung. Ini Yesus sementara mengajarkan murid-muridnya untuk bagaimana caranya berdoa. Bagaimana caranya memperkatakan. Nah hari ini, mari kita sama-sama belajar ini. Kitalah yang berkata kepada gunung. Amin. Gunungnya apa? Sakit penyakit. Mau segala sesuatu apapun ya. Saya ingat mungkin sebulan yang lalu pada saat waktu BBL. Pagi-pagi saya bangun jam 5. Ya, saya ke kamar mandi dulu, saya minum. Tapi waktu saya bangun begitu, saya blek, aduh. Waduh, ininya sakit banget. Kayak apa gitu loh ya. Kayak kepelintir gitu loh. Tapi bukan tulang. Kayaknya otot saya ini, aduh sakit banget. Saya sampai mau turun ke ranjang. Aduh, gimana caranya mau turun ini dia. Saya balik ke kanan masih bisa, balik ke kiri gak bisa. Gak bisa. Saya sakit banget. Doa sudah mulai. Saya berdoa berbahasa lidah terus menerus. Saudara tahu apa yang terjadi? Di pikiran saya udah mulai macam-macam. Urat kejepit. Ya, saraf kejepit. Bla bla bla, gak bisa sembuh. Macam-macam dan lain-lain gitu loh. Segala macam. Saya biasanya gak pernah mau ngomong sama istri saya kalau saya kena begini. Tapi kali ini saya pikir saya harus ngomong ke dia. Saya perlu doa sepakat dengan dia. Saya perlu bersepakat dengan seseorang. Saya bilang, nih tolong nih. Sakit nih. Gak tahu kayaknya ototnya keselipet gitu loh. Saya bilang, mau turun benar-benar sakit Bapak Ibu. Jadi saya gak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Tapi saya paksa turun, saya pergi ke toilet, saya paksa semua. Gerakin ke kiri, ke kanan, sakitnya minta ampun. Nah, saya share dengan Bu Nini hal ini, terus saya pergi ke kantor. Gak apa-apa, saya tahu bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Tambah sakit. Di rumah, Bu Nini tambah pikirnya ruwet. Dia bilang ke saya, aduh saya udah berpikir macam-macam, jangan-jangan kamu nanti kebawa ke rumah sakit. Macam-macam. Kita perlu lawan. Segera lawan ya. Saat itu juga harus segera lawan. Terus saya ingat ayat ini. Saya bilang, kamu gak ngomong ke gunungnya. Kamu ngomong ke Tuhan, tolong nih. Saya nih kayaknya, waduh. Saya loh, Dolfi. Saya bilang, kamu ngajarin orang untuk ngomong ke gunung. Kamu sendiri gak ngomong ke gunung. Gimana sih? Haleluya. Jadi saya bilang, oke. Hey,
Mau urat kayak, mau otot kayak, ini sekarang ini balik ke normal. Dalam nama Yesus, balik ke normal. Haleluya, puji Tuhan. Saudara tahu, besoknya betul-betul balik ke normal. Haleluya. Gitu aja. Jadi saya bisa ke kiri, bisa ke kanan. Haleluya. Bisa berenang, bisa macam-macam, bisa bersuka cita, puji Tuhan. Saudara kebayang kalau kita entertain pikiran kita, terus mikirnya urat kejepit, syaraf kejepit. Waduh, ada salah satu teman saya di daerah, dia ngangkat balok kayu, hamba Tuhan, dia ngangkat balok begitu dia ngangkat, dia ke pinggangnya ke itu gitu loh ya. Dan dokter bilang uratnya kejepit, syaraf kejepit. Wah, bawa sampai kemana-mana, sampai ke Singapura, kemana-mana. Dan saya nggak tahu ya, saya bilang saya nggak mau entertain sedikit pun hal ini. Harus segera pergi. Jadi saya ingat ayatnya, saya bilang usir, kamu ngomong ke gunung. Gunungnya apa ini? Urat, syaraf, apa semua kejepit, pergi. Harus tinggalkan, pergi. Nah kalau nggak pergi gimana? Nggak apa-apa, usir lagi. Ya, diusir lagi. Sampai pikiran kita betul-betul nangkap, iya betul. Ya ini nggak boleh ada. Ya. Terus bicara kepada gunung kita dengan iman yang teguh meskipun perubahan tidak langsung terjadi Bapak Ibu. Ya, ketekunan itu adalah kunci untuk menerima setiap janji-janji Tuhan. Amin. Kita harus persisten. Ya, kita lawan si iblis. Ya, lawan apa yang jahat yang ada dalam kita. Jangan di-entertain. Ya kalau kita mau entertain terserah kita, nanti pikiran kita udah kemana-mana. Pikirannya nanti udah mau masuk rumah sakit, nanti matinya kayak apa. Nanti kemudian ketika mau dikubur, nanti siapa yang akan bersedih, siapa yang akan senang ya. Lagu-lagu apa yang mau dinyanyikan, waduh. Itu pikiran udah terlalu jauh. Ya, stop, kita harus stop. Nah saya bilang pikiran kita jangan dilawan dengan pikiran. Ya, pikiran kita harus dilawan dengan kebenaran. Firman Tuhan. Firmannya bilang apa? Berkata kepada gunung. Jangan katakan kepada Tuhan gunung kita. Kitalah yang harus ngomong betul-betul kepada gunung. Amin. Ya. Jadi pertahankan sikap untuk bersyukur, mengucap syukur. Kalau kita sudah ngomong kepada gunung kita, gunungnya nggak pergi-pergi, kita mengucap syukur aja. Ya. Ya ayat berikut bilang di Filipi 4 ayat 6 bilang janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau nggak terjadi apapun juga jangan khawatir. Nggak usah masalah. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Tuhan aku mau ini badanku sembuh sehat ya. Terima kasih Tuhan aku tahu aku sudah sehat. Pinggang-pinggangku sudah sehat semua ini. Puji Tuhan. Dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Begitulah caranya kita bisa keluar dari hal-hal seperti ini, ya. Jadi kita tahu bahwa kita perlu ngomong ke gunung. Amin. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau doakan orang sakit, ngomong langsung ke gunung. Jangan bilang ke gunungnya kepada Tuhan ya. Jangan lapor-lapor gunungnya ke Tuhan. Ya, Tuhan udah tahu gunungnya. Dan Tuhan perintahkan kita yang ngomong ke gunungnya. Amin. Saudara dan saya, sekali lagi ya saya bilang ya, jangan lapor-lapor gunung orang lain kepada Tuhan ya. Stop. Kitalah yang harus ngomong ke gunung. Ya, kita jangan ngomong-ngomong gunung kepada Tuhan. Ya, sekali lagi Tuhan sudah tahu. Nah, kembali ke Efesus 1 ayat 19 dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ini dahsyat banget Bapak Ibu. And what is the exceeding greatness of his power toward us who believe according to the working of his mighty power. Ini ayat ini, saya taruh gambar api-api di situ, biar saudara kebakar-bakar juga. Exceeding itu artinya apa? Exceeding itu terlalu melebihi, melampaui, tak terbandingkan. Greatness. Kebesaran, keagungan, kejayaan, kemegahan. Jadi power itu apa? Kuasa kekuatan yang melimpah-limpah. Jadi kalau exceeding greatness of his power itu digabung, wow. Dahsyat banget. Jadi Paulus menulis ini supaya kita semua mengetahui
Pertama-tama ada kuasa Allah. Ada kuasa Allah, amin. Yang kedua, kita harus tahu bahwa ada kebesaran kuasa Allah. Amin. Yang ketiga, kebesaran kuasa Allah yang luar biasa. Yang itu ada di dalam siapa? Kita. Ya. Dan sayang sekali ayat ini punya satu klausul. Punya satu terms and condition. Terms and conditionnya apa? Bagi yang percaya. Yang gak percaya berlaku gak? Ya enggak. Jadi puji Tuhan, saya melihat muka-muka orang percaya di sini. Ya, muka-muka orang percaya yang tahu bahwa punya kuasa dan ada kebesaran kuasa Allah, dan kebesaran kuasa Allah itu yang luar biasa yang siap dikeluarkan dari kita. Amin. Oleh sebab itu, kitalah yang pergi untuk sembuhkan orang sakit. Kitalah yang pergi untuk tumpangkan tangan orang sakit. Ya, kemarin ada satu teman saya waktu telepon hari Sabtu kemarin, saya bilang, lagi di mana? Dia bilang, oh saya lagi kebetulan, ini kan libur, saya pergi besuk 2 orang sakit teman saya. Oh ya, terus gimana? Sembuh gak? Dia kaget saya nanya begitu. Sembuh gak? Maksudnya? Dia nanya maksudnya? Lah, saya bilang kamu kan pergi besuk. Pergi besuk ngapain? Ya saya mendoakan orang sakit. Oke, terus gimana? Sembuh gak orang sakit? Dia bingung. Terus dia bilang, emang harus sembuh ya? Terus saya yang jadi bingung. Saya bilang, loh kamu pergi kan? Iya saya pergi. Terus ngapain? Ya saya mendoakan. Terus sembuh gak orang sakitnya? Ya gimana ya? Dia bingung. Saya bilang, kamu pergi, kamu melepaskan kuasa gak? Saya berdoa sih. Saya bilang, Tuhan tolong sembuhkan dia. Ya itu lagi deh. Yang saya dengar sekali lagi doa yang sama. Tuhan tolong sembuhkan. Ini doa sama sekali doa yang tidak bertanggung jawab. Ya, saya bilang ini doa chicken. Doa orang yang tidak mau ambil responsibility. Ya. Karena apa? Karena orang-orang Kristen sekarang ini nggak percaya. Kalau kita punya kuasa dan kita bisa meletakkan tangan kita, firman Tuhan katakan, dan orang jadi sembuh. Amin. Nah sekarang pertanyaan siapa yang menyembuhkan? Ya. Orang bilang bukan Yesus yang menyembuhkan. Enggak, kita yang menyembuhkan menggunakan kuasa. Exceeding greatness power yang ada dalam kita. Kebesaran kuasa Allah yang luar biasa yang tinggal di dalam kita. Jadi kitalah yang pergi, kita dalam tanda petik kita pergi mendoakan, tapi kita melepaskan kuasa. Ya. Bapak Ibu, jadi ini hal yang luar biasa ya. Kita perlu melakukan hal-hal yang luar biasa ini. Kita perlu menerima pewahyuan bahwa roh kita yang baru, kita punya pikiran Kristus dan pikiran Kristus kita bisa tahu segala sesuatu. Kita punya satu feature yang istimewa yaitu kuasa yang begitu dahsyat. Kuasa Allah yang boleh kita pakai. Ya, kuasa ini bekerja bersama-sama dengan kasih. Iman, pengharapan. Ya, Yesus berjalan kemana-mana dan dia penuh dengan belas kasihan. Ketika dia jatuh berbelas kasihan, dia bilang, aku mau menyembuhkan. Aku mau menyembuhkan engkau. Ada orang yang datang kepada Yesus. Yesus tolong aku, orang kusta datang. Yesus maukah engkau mentahirkan aku? Yesus katakan, aku mau. Ya, saya gak tahu ada gak orang-orang yang datang kepada saudara yang bilang, tolong sembuhkan saya. Atau orang-orang yang juga cuma bilang tolong doakan saya. Ya. Kita perlu yakin seyakin-yakinnya bahwa kitalah orang-orang yang membawa kuasa itu. Kitalah yang pergi dan kita yang melepaskan kuasa itu. Amin. Kita adalah manusia baru yang betul-betul powerful. Ya. Kita bukan manusia baru yang biasa-biasa saja tapi kita powerful. Ya. Jadi sekali lagi saya mau katakan tidak ada gunanya bagi kita kalau kita hanya percaya bahwa Allah memiliki kuasa, tapi kita tidak percaya bahwa kuasa itu bisa bekerja melalui kita. Kita perlu percaya bahwa kuasa itu bisa bekerja melalui kita. Amin. Kuasa Allah yang begitu efektif, begitu besar ini hanya bisa bekerja dengan efektif kalau kita percaya. Nah kita harus percaya untuk menerimanya. Kalau enggak kita akan kehilangan hal ini ya.
Jadi intinya bahwa kuasa itu dimiliki oleh kita orang-orang percaya. Kuasa yang sama yang digunakan oleh Bapa untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu satu hal ini. Kita nggak hanya punya sedikit kuasa. Kita nggak hanya punya segenggam kuasa. Tapi kita punya kuasa kebesaran, kuasa Allah yang luar biasa. Amin. Kita nggak punya cuma sedikit loh. Besar, sangat besar kuasa itu ada dalam kita. Jadi kitalah yang pergi, kita yang melawan iblis, kitalah yang harus mengambil otoritas ini, kita pakai dan kita yang layankan. Ya. Jadi kemarin ayat ini yang saya katakan di ayat di dalam Matius 10 ayat 8. Saudara ingat Matius 10 ayat 8, Lukas 10 ayat 9. Ya 10, 8, 10, 9 ya. Matius 10 ayat 8, Lukas 10 ayat 9. Matius 10 ayat 8 berkata apa? Sembuhkanlah orang sakit. Heal the sick. You can heal the sick. Amin. Bapak Ibu semua bisa menyembuhkan. Pak Vincent bisa menyembuhkan orang sakit. Amin. Pak Denny bisa menyembuhkan orang sakit. Siapa lagi di sini? Pak Imam bisa menyembuhkan. Roberto bisa menyembuhkan orang sakit. Amin. Ya, kalian adalah tabib yang ajaib. Amin. Pergi. Jadilah representasi tabib di atas segala tabib. Ya. Kita sebagai murid Kristus, kita adalah Allah-Allah kecil yang pergi dan melayankan kuasa. Kitalah yang menyembuhkan orang-orang yang sakit. Amin. Heal the sick. Kita baru belajar heal the sick. Amin. Gak apa-apa. Kita baru belajar untuk menyembuhkan orang sakit. Next chapter kita bangkitkan orang mati. Amin. Ya, mau rame-rame ke rumah duka untuk praktek kali ini. Waduh jangan saya Pak Dolfi aja. Nanti saya malu sendiri. Lah bagaimana kita bisa tahu kalau misalnya kita gak pernah praktek. Haleluya. Ya tapi gak apa-apa. Kita mulai belajar dulu dari tahap ini. Sembuhkan orang sakit. Ya. Amin. Di sini ada tahap-tahapnya ya. Kita mau belajar ini baru level 1. Level 2 ya kita membangkitkan orang mati. Haleluya. Di Lukas 10 ayat 9 berkata bahwa sembuhkanlah orang sakit. Siapa yang menyembuhkan? Saya lagi. Pak Hendra. Amin. Aminnya amin. Amin. Amin Pak. Yes. Haleluya. Puji Tuhan. Heal the sick there. And say to them the kingdom of God has come near to you. Ya. Sembuhkanlah orang sakit dan beritakan bahwa kerajaan Allah sudah ada di dalam engkau sebenarnya ya. Ini karena Yesus berkata bahwa di waktu dia belum pergi ya. Sekarang kerajaan Allah sudah ada dalam kita. Amin. Ya. Jadi berjalanlah dalam otoritas ilahi. Lepaskanlah kuasa Roh Kudus itu yang ada dalam kita. Sembuhkanlah orang sakit. Bertindak sesuai dengan firman-Nya. Ingat sekali lagi. Katakan kepada gunung. Amin. Gunung. Sakit penyakit apa? Gunung. Ya. Pergi. Usir, perintahkan. Jangan minta, Tuhan tolong sembuhkan aku. Tuhan tolong sembuhkan dia. Tuhan, aku percaya bilur-bilur menyembuhkan dia. Sekarang ganti. Ngomong langsung ke gunung. Ya, apa yang membuat orang ini pingsan? Bangkit sekarang. Amin. Haleluya. Yang suka kejang-kejang, sekarang ini stop, berhenti. Amin. Haleluya. Jadi kita perlu speak with authority. Kita perlu berkata-kata dengan kuasa, dengan otoritas yang sudah diberikan kepada kita. Kita percaya bahwa otoritas itu sudah diberikan. Jadi sama seperti Yesus, begitulah kita. Jadi kita tahu bahwa apa yang kita ngomong ini adalah Yesus atas persetujuan Yesus. Ya, kita boleh pakai namanya, boleh. Kita pakai namanya untuk menyembuhkan orang sakit. Ya, pergunakanlah kata-katamu untuk menyatakan janji-janji dan perintah-perintah Tuhan. Berbicaralah dengan otoritas yang datang dari iman anak Allah, iman Kristus yang engkau miliki. Kita semua memiliki iman anak Allah. Amin. Dan ayat yang terakhir, ayat Markus 16, 17, 18, ini yang sebenarnya menjadi salah satu visi dari TLW. Ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Siapa orang percaya? Boleh tepuk kiri kanan, kamu orang percaya. Kamu orang percaya. Amin. Artinya apa? Artinya tanda-tanda ini akan menyertai. Saudara yang tepuk, saudara,
tanda ini menyertai kamu loh. Ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Amin. Ini yang saya lihat Bapak Ibu. Saya bisa melihat orang-orang di TLO ini betul-betul orang-orang yang powerful. Betul-betul powerful. Kita bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Ketika kita sudah dimuridkan, jadi murid Kristus. Sama seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua itu murid Yesus. Kita sama. Haleluya. Bahkan jauh lebih powerful. Ya, kenapa? Karena Yesus sudah pergi dan dia datang kembali dan dia tinggal di dalam kita. Amin. Sekarang kita jadi sama. Punya kuasa yang sama. Dan tanda-tanda ini akan menyertai kita semua. Amin. Tanda-tanda ini akan menyertai Bapak Ibu. Kita sekarang ini dia gak apa-apa. Baru level 1 belajar menyembuhkan orang sakit. Next level kita bangkitkan orang mati. Setuju? Amin. Tuhan Yesus memberkati.